kira-kira bagaimana ya keadaan siswa-siswa itu kalau misalkan di sekolah nggak ada guru BK? Nah, jadi kita simak penjelasannya berikut ini. Halo guys, di sini aku mau menjelaskan tentang apa itu BK. BK bukan kondisi sekolah, bukan juga tempat untuk siswa yang bermasalah. Guys, perlu kalian ketahui, BK adalah wadah atau tempat di mana siswa bisa membagikan permasalahan mereka ataupun jika mereka ingin menemukan solusi dari permasalahan yang mereka alami. Dalam bimbingan dan konseling mempunyai 5 fungsi. Yang pertama, pemahaman, pencegahan, pengembangan, pengentasan, dan pendidikan. Jadi sangat penting untuk sekolah memiliki yang namanya guru BK. Kenapa? Karena itu sangat penting. Guru BK sebagai mediator di sekolah mampu dan juga bisa mengarahkan dan membimbing teman-teman ataupun siswa yang membutuhkan bantuan dari guru BK. Kenapa? Karena dalam BK mempunyai 4 bidang yang akan dapat membantu siswa. Yang pertama, dapat membantu pada bidang belajar, dimana kalau siswa kesulitan menemukan seperti gaya belajarnya, dia sulit menemukan ataupun menyesuaikan, siswa dapat berkonsultasi dengan guru BK. Kemudian yang kedua ada bidang pribadi, di mana guru BK dapat membantu siswa menemukan solusi dari permasalahan mereka, tadi meliputi mencari potensi diri dan juga mengenali diri sendiri. Yang ketiga ada bidang karir. Di sini guru BK dapat membantu siswa untuk mengarahkan kepada karir ataupun potensi yang muncul dari siswa tersebut, misalnya disesuaikan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang sedang diikuti di sekolah. Yang keempat ada bidang sosial. Di sini guru BK dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan bersosial. Seperti yang kita ketahui, kita ini adalah makhluk individu yang harus bersosial karena kita membutuhkan satu sama lain. Contohnya dalam bidang sosial ini, guru BK dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan seperti berbaur dengan teman, kemudian bekerja sama dalam tim, juga bagaimana berinteraksi dengan guru. Dalam BK itu juga guys mempunyai yang namanya asas, di mana asas ini merupakan prinsip utama yang harus diterapkan dalam bimbingan dan konseling, seperti asas kerahasiaan, keterbukaan, keaktifan, dan kesukarelaan. Dalam bimbingan dan konseling juga guys mempunyai 4 jenis layanan. Yang pertama, bimbingan klasikal, di mana bimbingan ini dilaksanakan di kelas ataupun di ruang BK yang maksimalnya siswa sampai 30 orang. Yang kedua ada yang namanya bimbingan kelompok, di mana jenis layanan ini biasa dilakukan di kelas ataupun di ruang BK dengan jumlah siswa 10 sampai 15 orang. Yang ketiga ada yang namanya konseling kelompok, di mana sesi ini biasanya dilakukan di ruang konseling yang siswanya berjumlah 5 sampai 10 orang. Kemudian yang terakhir konseling individual, di mana pada layanan ini hanya berisikan 1 orang guru BK dan 1 orang konseling atau siswa yang ingin menyelesaikan masalahnya. Oke guys, jadi itu adalah sebagian penjelasan dari apa itu BK. Nah, untuk itu adik-adik atau teman-teman sudah paham kan? Oke guys, selanjutnya kita akan menuju ke ruangan bimbingan dan konseling yang ada di SMA Negeri 3 Gorontalo. Ikuti keseruan kita yuk! Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah sampai di ruangan bimbingan dan konseling yang sudah disebut dengan proses selamat datang di ruangan bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya di sini juga sudah disediakan kotak curhat yang dimana ini bisa dijadikan media layanan untuk kotak masalah. Supaya kalau siswa-siswa itu merasa ada masalah atau yang tidak bisa diungkapkan dalam bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir sudah bisa diungkapkan melalui kotak curhat ini ya guys. Oke guys, jadi di sini kita juga sudah menyediakan papan informasi sebagai media BK yang berisi lensa kegiatan BK ataupun beberapa informasi yang terkait dalam bimbingan dan konseling. Oke guys, sekarang kita masuk ke ruang BK yuk. Oke guys, jadi ini adalah ruang tamu yang ada di BK ya. Nah, di sini sebagai tempat untuk menyelesaikan atau menangani masalah siswa ataupun sebagai mediasi pertemuan dengan orang tua dan guru.
guys, jadi di sini juga ada beberapa banner yang sudah disediakan sebagai media kita. Nah, yang pertama yaitu banner tentang apa sih itu bullying. Terus yang kedua, banner tentang apakah gara-gara ini seperti banner seksual, auditori, ataupun kinestetik. Nah, yang ketiga juga ada banner yang menjadi guru BK yang tertinggi. Oke guys, jadi di sini juga ada ruangan konseling school di mana sebagai tempat pelaksanaan layanan bimbingan konseling kelompok. Oke guys, jadi ini ruangan konseling 2 di mana tempat pelaksanaan layanan konseling individual. Oke, jadi di sini juga ada beberapa meja buku yang sudah ditata dengan rapi di ruangan bimbingan konseling. Nah, di SMA Negeri 3 Gorontalo itu guru BK-nya ada 4 orang ya guys. Oke guys, jadi itulah informasi terkait apa itu BK dan juga bagaimana bimbingan dan konseling di SMA Negeri 3 Gorontalo. Intinya, guru BK tidak hanya menangani siswa yang bermasalah. Jadi, kalau kalian mau berbagi cerita terkait permasalahan pada bidang karir, belajar, sosial, dan pribadi, kami tunggu kedatangannya di ruang BK